S237. Ya Allah, Tuan baru saja sembuh dari koma, kenapa harus kecelakaan lagi? Cokro panik, dia segera mengangkat tubuh Wiratama dan menuju mobil. Pak, kita ke rumah sakit terdekat, ya? Saya akan ikuti mobil Bapak dari belakang, ucap Lanita. Baik, Nyonya, sahut Cokro. Jauh hari berlari menuju mobil, Lanita dan kedua anaknya pun segera naik mobil. Jangan sampai kehilangan mobil yang di depan, ya. Lelaki itu rela terluka demi menyelamatkan anak-anakku, pinta Lani pada Jauhari. Baik, Nona, jawab Jauhari. Maaf ya, gara-gara aku lari ke tengah jalan mau ambil bola, Om yang tadi jadi terluka. Mohon Sisi. Lanita memeluk Rangga dan Sisi yang berada di kedua sisinya. Gak apa-apa, sayang. Tenanglah, Om yang tadi pasti baik-baik saja. Kita berdoa, ya? Lanita mengecup kepala Rangga dan Sisi bergantian. Oh, Mama harus telepon papa kalian dulu. Lanita segera meraih ponsel dan memberitahu Sean apa yang sudah terjadi. Sementara itu, Sisi memasukkan bola-bolanya ke tas dengan wajah sedih. Aku sekarang sedang ikut ke rumah sakit. Lelaki itu sudah menyelamatkan Rangga dan Sisi. Semoga saja lukanya hanya luka ringan. Lanita sudah tersambung dengan Sean. Tapi anak-anak gak apa-apa, kan? Tanya Sean di seberang telepon. Anak-anak alhamdulillah tak apa-apa karena dilindungi pria tadi hingga terguling-guling, sahut Lani. Oh, syukurlah. Ada nada lega dalam suara Sean. Beritahukan aku di rumah sakit mana pria itu dirawat, aku akan segera menyusul ke sana. Baiklah. Lanita mengakhiri panggilan. Namun terdengar isak tangis Sisi di sebelah kanan Lanita. Hei, kenapa menangis, sayang? Kamu ada yang sakit? Tanya Lanita lembut. Sisi menggeleng. Matanya yang jernih dan jenaka mengembun. Kalau Om yang tadi sakitnya kayak Om Aleska nggak bangun-bangun gimana? Aku salah dong, Ma. Isak Sisi dengan mata merah. Enggak, sayang. Semoga Om penyelamat kalian tadi nggak apa-apa. Lanita memeluk Sisi berusaha menenangkan Sisi. Sementara itu Rangga merasakan perasaan yang aneh saat dia berada dalam lindungan Wiratama. Ada perasaan terlindungi yang sulit dijabarkan saat lelaki itu memeluknya erat bersama Sisi hingga berguling-guling. Rangga bingung menerjemahkan perasaannya. Hanya saja, perasaan hangat itu masih sangat terasa. Kamu gak ada yang sakit kan, sayang? Tanya Lanita pada Rangga. Enggak, Ma. Rangga menggeleng. Hanya lecet sedikit, tapi gak sakit. Lanita menghela napas lega. Anak-anaknya tidak terluka parah karena lelaki tinggi besar tadi begitu protektif melindungi Rangga dan Sisi. Dia masih ingat dengan jelas, kedua telapak tangan yang besar itu melindungi kepala Rangga dan Sisi agar tidak terbentur aspal. Lelaki tak dikenal itu begitu melindungi kedua anaknya. Sini Mama obati luka lecet kalian. Lanita meraih kotak P3K yang selalu tersedia di dalam mobil. Luka Sisi lebih sedikit dari luka Rangga. Luka kedua anak itu hanya lecet-lecet kecil saja. Tak berselang lama, mereka tiba di rumah sakit. Tama masih saja pingsan saat dibawa ke ruang UGD. Lanita menunggu di lobi bersama Rangga dan Sisi. Setengah jam kemudian, Cokro keluar dari ruang UGD. Lanita segera bangkit dari duduknya. Bagaimana keadaan Tuan Tama? Tanya Lanita yang sudah mengetahui nama penyelamat anaknya. Masih belum sadar tapi sudah ditangani dokter. Tidak apa-apa, semoga saja hanya luka ringan. Cokro mengagumi kecantikan Lani yang berdiri tepat di depannya. Bahkan mutiara kekasih Tama yang dia kagumi kecantikannya pun masih kalah cantik dari Lani. Oh, syukurlah. Suamiku sebentar lagi datang ke sini. Kami akan menunggui Tuan Tama siuman. Cokro tersenyum, suara wanita di depannya begitu renyah dan merdu.
Tipikal wanita yang disukai tuannya. Maaf karena kami, Tuan Tama terluka. Lanita tampak sangat menyesal. Tidak apa-apa, Nona. Mungkin sebentar lagi Tuan Tama akan siuman. 1 jam berlalu. Sean sudah datang ke rumah sakit. Di mana pria itu? Tanya Sean pada Lani. Sudah berada di kamar VIP, ternyata lelaki itu baru saja sembuh dari koma. Benturan di kepalanya menyebabkan dia merasa pusing luar biasa. Dulu sebelum koma, lelaki itu juga mengalami benturan di kepala karena kecelakaan mobil. Papar Lanita. Oh, ya, Tuhan. Lalu bagaimana keadaannya kini? Sean tampak cemas, takut terjadi apa-apa dengan Wiratama. Sepertinya lelaki itu dari kalangan sangat berada. Tim dokter bergerak cepat atas permintaan Cokro dan bisa dengan cepat masuk ruangan VIP. Sahut Lanita. Apa kita sudah bisa menemuinya? Anak-anak belum makan siang. Kasihan wajahnya pada lemas. Apa tak sebaiknya anak-anak makan siang dulu di kantin rumah sakit? Usul Lanita. Sean melihat Rangga dan Sisi yang duduk bersebelahan dengan wajah lesu dan ikut khawatir dengan nasib penolongnya. Sean merasa tidak tega. Ya sudah, kita ajak anak-anak makan siang dulu. Sahut Sean. Sementara itu di salah satu kamar VIP, Tama sudah mulai siuman. Cokro senang bukan main. Tuan, coba sebutkan namaku. Pinta Cokro. Wiratama mendengus seraya mengernyit. Aku ini pusing, kenapa kamu malah nanya namamu? Gerutu Tama. Alhamdulillah tidak kenapa-kenapa. Tuanku masih suka mengomel, berarti kepalanya normal. Cokro menadahkan tangan mengucap syukur. Tama kembali mendengus. Aku di mana? Di ruang VIP rumah sakit, Tuan. Jawab Cokro. Tama memijat keningnya. Oh, anakku. Bagaimana keadaan anakku? Alhamdulillah ya Allah, kepala tuanku benar-benar normal. Hah, kamu ini? Kepalaku memangnya selama ini abnormal? Gerutu Tama lagi. Anak tuan sedang makan siang dengan riang bersama ayah dan ibu angkatnya. Oh, ya Tuan, benar sekali, ibu angkat dan Rafael benar-benar cantik. Puji Cokro. Ayah ibunya anakku sedang makan siang di mana? Tanya Tama seraya meringis karena kepalanya masih sedikit berdenyut. Di kantin rumah sakit ini. Tadinya mau menjenguk, tapi Tuan masih pingsan. Mereka pamit ke kantin karena anak-anaknya belum makan siang. Wiratama mengangguk-angguk paham. Ini, Tuan, lihatlah. Cokro menyodorkan tablet pada Tama. Tampak dalam rekaman video kebersamaan Rangga dengan Lanita dan Sean juga Sisi di kantin rumah sakit. Berkali-kali Sean mengusap kepala Rangga dengan penuh kasih. Tama merasa terenyuh, Rafaelnya dianugerahi kasih sayang oleh keluarga barunya. Mereka benar-benar menyayangi Den Rafael. Ada sedikit cerita, Tuan. Saat di panti, Den Rafael tidak diurusi dengan baik. Tubuhnya penuh koreng, kurus dan tak terawat. Hanya Ibu Umaya yang berbelas kasih pada Den Rafael. Oh, mengenai makam Nona Muti, aku dapat info jika memang benar beliau dimakamkan di belakang panti. Hanya saja sekarang keberadaannya dipindahkan ke pemakaman keluarga Dharma Wangsa, Tuan. Tutur Cokro panjang lebar. Tama menatap nanar Cokro. Sepenuh itu kasih sayang keluarga Dharma Wangsa pada anakku sampai makam ibunya pun mereka pindahkan? Tapi Den Rafael tidak tahu apa-apa mengenai Nona Mutiara. Ucap Cokro. Aku senang dan lega anakku jatuh ke pelukan orang-orang bermartabat yang sangat welas asih. Lirih suara Wiratama. Singkat cerita, Sean dan Lani sudah berada di kamar VIP Wiratama. Sisi menggenggam jemari tangan Tama. Om, maafin aku, ya. Gara-gara aku, Om jadi sakit. Sisi tampak sungguh-sungguh menatap lelaki ningrat yang tampan yang berbaring di atas kasur. Kami tidak mengajarinya meminta maaf seperti itu.
Ucap Lani pelan sembari tersenyum pada Wiratama. Kenapa senyum ibu angkat Rafael mengingatkanku pada Mutiara? Lesung pipitnya ada dua saat mereka tersenyum, sungguh tampak manis sekali. Tama membatin. Lanita dari dekat sungguh terlihat sangat cantik di mata Wiratama. Tak apa-apa, sayang. Om baik-baik saja, tidak sakit. Tama mengelus kepala Sisi. Wajah imut di hadapannya sangat menggemaskan. Mata Sisi yang jernih mengerjap senang melihat senyum dan keramahan Wiratama padanya. Ma, Pa, doaku dikabul Tuhan dengan cepat. Om ini langsung sembuh padahal tadi dahinya berdarah-darah. Seru Sisi senang. Sean dan Lanita tersenyum cerah melihat keceriaan Sisi. Kami sangat berterima kasih karena Anda sudah menyelamatkan kedua anak kami hingga tak mempedulikan keselamatan Anda sendiri. Ucap Sean. Wiratama mengangguk. Sebagai sesama lelaki, Tama mengakui, lelaki yang bergelar sebagai ayah angkat Rangga terlihat sangat tampan dan penuh karisma. Pasangan yang serasi. Batin Tama. Pandangan Tama beralih pada Rangga. Mata anaknya begitu teduh dan berbulu mata lentik serta lebat. Dulu Mutiara kerap sekali memuji matanya, kini Rangga memiliki kedua mata yang sangat diinginkan oleh ibunya. Setelah Tama dan Sean berbincang dan berbasa-basi, tibalah Sean harus bersama. Tentu saja Tama menyambutnya dengan antusias. Hanya saja saat Cokro memberikan kartu nama Wiratama, Sean tidak begitu memperhatikan. Dia segera memasukkannya ke dompet. Barulah di dalam mobil saat pulang, Lanita tampak berpikir dan kembali mengingat plat mobil Tama yang hanya bertuliskan TK. Lanita menoleh ke belakang. Rangga dan Sisi tertidur pulas di jok belakang. Sayang? Panggil Lani pelan. Sahut Sean yang selalu saja sibuk melihat tablet jika di dalam mobil. Aku baru ingat kalau plat nomor pria tadi adalah plat khusus yang bertuliskan inisial TK saja. Sean tertegun, dia menoleh pada Lani. Kau yakin? Lanita mengangguk. Sean mengeluarkan dompetnya, dia meraih satu kartu nama bernama Wiratama. Dia adalah direktur sebuah perusahaan dengan logo TK, logo yang sama dengan logo yang ada di liontin gelang kaki milik Rangga. Sean dan Lanita saling berpandangan. Keduanya menoleh ke belakang, menatap Rangga dengan nanar. Lanita mengeratkan genggamannya di lengan Sean lalu menggeleng. Aku tak mau kehilangan Rangga. Bisik Lani. Sean menghela napas dalam. Tenanglah, sayang. Sepertinya kalau aku tebak, Tuan Wiratama sudah mengetahui identitas Rangga. Terbukti dari ceritamu, Tuan Tama sangat melindungi Rangga dari laju mobil yang kencang sampai dia rela bergulingan lalu terserempet motor dan tak peduli dengan keselamatannya. Mata Lanita mengembun. Dia sudah sangat menyayangi Rangga. Berat hatinya jika identitas Rangga diketahui secepat ini. Tenanglah. Kita bisa bicarakan baik-baik dengan Tuan Wiratama andai benar dia sudah mengetahui identitas Rangga. Sean memeluk Lani erat. S238. Di dalam mobil, Rangga masih mengingat tentang Wiratama. Kenapa menatap lelaki tinggi tegap itu perasaannya terasa aneh. Ada perasaan nyaman sekaligus takut. Karena tak ingin dijejali perasaan aneh yang melanda pikirannya, Rangga memejam, berusaha tidur hingga dia pulas di sisi-sisi. Berharap saat bangun tiba, perasaannya sudah baik-baik saja. Sayang, sudah sampai. Lama-lama terdengar suara merdu mamanya yang lembut, halus dan merdu. Rangga membuka mata, dilihatnya wajah cantik keibuan bidadari penyelamat hidupnya. Ada perasaan tak ingin kehilangan tatap lembut wanita di depannya. Mama, ayo bangun. Sudah sampai rumah. Ajak Lani. Tiba-tiba Rangga menghambur memeluk Lani. Dulu, Rangga enggan bersentuhan dengan Lani karena takut mengotori kulitnya yang putih bersih. Kini Rangga sudah menjelma menjadi seorang anak lelaki yang tampan dan sangat terawat. Dia memeluk Lani erat. Kenapa, sayang? Kamu mimpi buruk selama tidur barusan?
Tanya Lani merasa aneh karena tidak biasanya Rangga berinisiatif memeluk dirinya tanpa diminta. Aku sayang Mama, tak ingin kehilangan Mama. Rangga berkata lirih tapi penuh penekanan. Lani tertegun, dia melirik Sean yang masih belum turun dari mobil. Mama juga sayang Rangga. Mama dan Papa sangat menyayangimu, sayang. Lanita mengusap-usap punggung Rangga. Lalu Rangga melepaskan pelukannya karena jemari Sisi mencolek-colek pinggangnya. Kamu gak mimpi apa-apa barusan? Tanya Lani setelah Rangga melepaskan pelukannya. Rangga menggeleng, kembali dengan sikapnya yang cenderung pendiam. Lani tersenyum. Kalau begitu kita turun, yuk. Rangga dan Sisi turun dari mobil. Lani menuntun Sisi, sementara Sean menggendong Rangga di punggungnya. Anak Papa jagoan sekali karena sudah melindungi adikmu. Papa sayang Rangga. Sean menepuk-nepuk tangan Rangga yang melingkar di lehernya. Aku juga sayang Papa. Ucap Rangga lirih. Kepalanya bertelekan di punggung Sean, kedua tangannya melingkar erat di leher papanya. Besok hari Minggu kamu lawan Papa? Ya. Sudah sampai mana belajar ilmu bela diri bersama om-om kamu di base camp? Ucap Sean sambil naik tangga menuju kamar Rangga. Rangga hanya mengangguk tanpa bersuara. Di ruang bersantai yang ada di seberang kamar Rangga dan Sisi, muncul Suzana yang menggendong Isadora juga Dimas. Dimas meronta meminta turun saat melihat Rangga. Putra Suzana dan Dimitri itu memiliki rambut sangat ikal, gemoy dan bermata tegas mirip Suzana. Dia senang bermain dengan Rangga. Adik-adiknya sudah kangen sama kakak-kakaknya. Nih, ucap Suzana. Rangga turun dari punggung Sean lalu menggendong Dimas yang merengek minta digendong Rangga. Isadora pun sama, dia berontak ingin digendong Rangga. Kenapa pada mau sama Rangga semua? Sama aku nggak? Ujar Sisi. Sisi sama Oma saja, ya. Parmia muncul di antara mereka. Ayo, ganti baju dulu. Parmia mengajak Sisi masuk kamar untuk ganti baju. Rangga membawa Isadora dan Dimas ke ruang bermain. Biar anak-anak ibu yang jaga. Kalian pasti ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan, bukan? Parmia sudah mendapat laporan mengenai insiden penyelamatan Rangga dan Sisi, juga siapa penyelamat kedua cucunya. Lanita, Suzana dan Sean menuju ruang kerja. Tadi di mobil, Sean menelepon Suzana dan memberitahu siapa yang mereka temui di rumah sakit. Wajah Suzana tegang saat melihat kartu nama Wiratama yang disodorkan Sean. Ini benar logo yang mirip dengan logo liontin gelang kaki Den Rangga. Ujar Suzana. Lanita dan Sean mengangguk bersamaan. Aku yakin, penyelamatan Rangga dan Sisi bukan sekedar kebetulan semata. Ya, bisa saja Wiratama Kusuma sedang memantau Rangga dari kejauhan. Ucap Sean. Suzana menelan ludah kering. Aku dan papa kandung Rangga akan bertemu lagi. Entahlah, aku merasa dia sudah mengetahui identitas Rangga yang sesungguhnya. Ucap Sean lagi. Ketiganya hening beberapa saat tapi lalu dering ponsel Sean menyibak keheningan. Tertera nama Ibu Umaya Panti di layar ponsel. Assalamualaikum, Ibu. Sapa Sean. Lani dan Suzana terdiam saat melihat kening Sean berkerut. Keduanya penasaran karena wajah Sean menjadi sedikit tegang. Beberapa menit kemudian, telepon diakhiri. Sean menatap Lani dan Suzana. Beberapa hari kebelakang pernah ada seseorang yang mencari keberadaan ibu kandung Rangga dan menunjukkan logo TK pada Ibu Umaya. Ucap Sean. Lalu? Desak Lanita karena Sean menjeda ucapannya agak lama. Ibu Umaya tidak mengatakan apapun. Sahut Sean. Tapi Wiratama Kusuma bukan orang sembarangan. Uang dan kuasanya lebih dari mampu mengorek informasi apapun, sama sepertimu. Ucap Lanita. Tanya Suzana. Cokro asistennya mungkin akan menghubungiku nanti. Bertepatan dengan berakhirnya ucapan Sean, ponselnya kembali berdering. Nomor asing. Halo?
sapa Sean. Selamat siang menjelang sore, saya Wiratama. Sahut sebuah suara di seberang telepon. Oh, panjang umur sekali. Kami sedang membahas penyelamat kedua anak kami bersama orang rumah. Ucap Sean. Susanna dan Lanita tampak antusias mengetahui siapa yang menelepon Sean. Beberapa menit pembicaraan berlangsung dan diakhiri dengan helaan napas Sean. 3 hari dari sekarang, Wiratama mengundangku makan siang bersama di President Suite, salah satu hotel milik Papa. Dia menyewa President Suite selama 1 bulan selama ada di Jakarta. Bukan hanya aku, tapi kamu dan juga anak-anak. Ucap Sean menatap Lanita. Wajah Lanita seketika kembali menegang. Tenanglah, sayang. Sean memeluk kepala Lanita, menenangkan istri cantiknya yang ketakutan akan kehilangan Rangga. 3 hari kemudian di sebuah President Suite Hotel. Sisi dan Rangga menonton acara animasi di depan layar besar. Aneka cemilan anak-anak tersedia memenuhi meja. Kedua anak itu sangat menikmati acara yang mereka tonton, sementara orang tua mereka berada di balkon luas yang menghadap kolam renang. Sean, Lanita dan Wiratama sudah selesai makan siang bersama. Ketiganya berada di balkon dan duduk dalam keheningan. Terdengar helaan napas Wiratama. Terima kasih karena sudah memindahkan makam ibu kandung Rangga ke pemakaman keluarga Dharmawangsa. Cetus Tama pelan seraya menunduk. Lanita dan Sean tetap saja terperanjat mendengar ucapan Tama, meski keduanya sudah menduga Tama mengetahui apa yang mereka rahasiakan. Wajah Lanita menegang. Santai saja, Nona. Nyonya, maaf. Tama bingung, panggilan Nyonya terasa belum pas disematkan untuk Lanita yang masih tampak remaja dan awet muda meski sudah memiliki seorang anak. Bolehkah aku sedikit bercerita? Tanya Tama. Lanita dan Sean mengangguk. Wiratama menarik napas dalam lalu dia mulai bercerita tentang dirinya, Yulia dan juga Mutiara. Beberapa menit cerita Wiratama usai. Sean dan Lanita tak bisa berkomentar banyak. Keduanya merasa dejavu, apalagi Sean. Kenapa cerita Wiratama ada sedikit kemiripan dengan kisah di keluarga Dharmawangsa? Selalu saja ada pihak-pihak yang ingin menguasai harta warisan keluarga. Terima kasih tak terhingga dan aku sangat bersyukur Rangga berada dalam pelukan kalian. Tetapi kalau boleh aku meminta, apakah aku boleh meminta sesuatu? Lanita menyentuh jemari Sean. Dia sudah menyiapkan hati jika Wiratama meminta Rangga kembali. Sean balik meremas jemari lentik istri tercintanya. Aku mohon dengan sangat, tetaplah rahasiakan identitas Rangga. Ucap Wiratama. Jantung Lanita rasanya ingin meledak saja. Dia menahan napas, kenapa Wiratama meminta hal demikian? Keselamatan Rangga terancam. Papaku begitu menyayangi Yulia dan kakak tiriku. Aku lahir dari istri kedua papaku. Tapi baik kakak tiriku dan Yulia sama-sama hanya bisa memberikan keturunan seorang perempuan. Sementara Trakusuma mewajibkan penerus pucuk pimpinan adalah keturunan laki-laki dan tak ada bantahan apapun mengenai aturan tersebut. Tutur Wiratama. Entah kenapa jenis kelamin bayi yang dikandung Mutiara bocor ke telinga mereka dan kecelakaan yang menimpaku bersama Mutiara dipastikan bukan kecelakaan murni biasa. Imbuh Wiratama. Lanita menghela napas lega. Aku titip Rangga dan tetap rahasiakan siapa aku sebenarnya. Kalian boleh menyayanginya selama yang kalian inginkan. Tapi Rangga tetap keturunan Satrah Tanjung Kusuma. Penerus lelaki yang akan mewarisi harta Tanjung Kusuma. Kalimat terakhir Wiratama penuh penekanan. Lanita menatap Sean lekat. Sean tersenyum lalu mengangguk pada Lani. Tapi izinkanlah aku memberikan kasih sayang untuk anakku kapanpun aku mau. Kita akan jadi relasi bisnis di mata Rangga. Apa kalian tidak keberatan? Tanya Wiratama. Sean menghela napas dalam. Saat dia hendak bicara, tiba-tiba Rangga dan Sisi berteriak dari dalam dan menghampiri balkon. Papa, ada hadiah 2 supercar buat aku sama Rangga. Sisi memberikan ponsel yang sedang video call bersama Susanna. Lanita dan Sean mengernyit. Mereka tidak merasa membelikan Rangga dan Sisi supercar,
Lalu keduanya menoleh pada Wiratama. Itu hadiah pertama dariku. Ucap Wiratama seraya menatap lekat Rangga yang tampak senang melihat supercar yang ditunjukkan Suzana dalam video call. Supercar yang dimaksud Rangga dan Sisi adalah mobil mainan balap merek Ferrari. Berwarna merah dan hijau army, mobil mainan itu sangat menyerupai mobil balap F1 yang populer digunakan oleh Michael Schumacher. Hore, kita bisa balapan di taman belakang. Sisi bersorak senang, begitupun dengan Rangga.